Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang dakwah tauhidnya para nabi dan rasul, yang mana pada kesempatan kali ini tibalah saatnya kita akan sedikit membahas tentang bagaimanakah dakwah tauhidnya Nabi Musa kalimullah alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam biasa oleh para ulama disebut sebagai kalimullah, atau orang yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sanalah muncul istilah dari para ulama bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu adalah kalimullah atau Nabi Musa al-Kalim alaihissalam, dan beliau juga al-Qawiyyul Amin, yang kuat lagi terpercaya. Beliau Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul yang kita targetkan untuk dibahas pada pembahasan tentang dakwah tauhid para rasul ini. Yang sebelumnya kita telah sedikit membahas perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, demikian juga Nabi Ibrahim, dan sekarang kita memasuki pada pembahasan Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah, di kesempatan kali ini sebagai pembahasan ringkas saja, ya. Karena kalau membahas secara detail, insya Allah antum juga bisa searching, ya, di YouTube sudah banyak tersebar tentang kisah hidup, perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Itu banyak tersebar di YouTube dari para ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun kita pada kesempatan kali ini lebih memfokuskan pada pembahasan dakwah tauhid beliau. Namun di sini tentu akan lebih nyambung apabila kita membahasnya sebentar dari awal atau ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, kemudian disembunyikan oleh ibunya dan seterusnya. Disembunyikan bahkan sampai disebutkan bahwasanya ibunya Nabi Musa alaihissalam itu menyimpan Nabi Musa ketika itu di dalam tabut. Dalam bahasa Arabnya artinya adalah semacam keranjang, gitu ya, keranjang yang bisa mengambang di atas air. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita masuk kepada pembahasannya. Di sini saya akan mengacu kepada surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini salah satu surat yang Allah turunkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah, jadi masih fase dakwah Mekah. Ini surat Qasas ini disampaikan oleh Allah atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun menyampaikan kepada para sahabat. Di sini akan tersirat bagaimana ayat tersebut, ayat-ayat dalam surat Al-Qasas ini menceritakan tentang perjuangan para Rasul, menceritakan tentang, khususnya akan kita bahas tentang Nabi Musa dari awal sampai akhirnya beliau pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Nabi Musa ini dikisahkan berkali-kali dalam Al-Quran, ya. Berkali-kali dalam Al-Quran karena mengandung hikmah yang sangat besar sekali. Baik, di sini saya langsung kepada pembahasan surat Al-Qasas ini di ayat keempat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum." Sesungguhnya Fir'aun berlaku sombong di muka bumi dan menjadikan penduduknya bergolong-golongan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum wa yuzabbihu abna'ahum, dan menindas sebagian golongan, yang mana menindasnya itu yakni yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia Fir'aun menyembelih anak-anak golongan tersebut. Maksudnya di sini adalah Bani Israel, bangsanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun memecah belah penduduk Mesir ketika itu. Di antaranya ada Bani Israel, dan bangsa Bani Israel pun dipecah belah karena Fir'aun dan juga kerajaannya. Di sana ada yang disebut bangsa Qibti, jamaknya itu Akbat Qibti, atau mungkin sekarang dalam negara Mesir gitu kan. Kalau di kita bahasa Indonesia Mesir ya Mesir, sama dengan bahasa Arab, negara Mesir itu Mesir. Tapi kalau pakai bahasa Inggris kan Egypt. Sepertinya diambil dari Qibti itu ya. Mungkin kita bertanya, kok dalam bahasa Inggris Egypt gitu ya, dari Mesir ke Egypt. Ternyata dinisbatkan ke Qibti itu. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Di sini di antara bentuk penindasan Fir'aun kepada Bani Israel, setelahnya juga Bani Israel pun dipecah belah, maka dia menyembelih anak-anak Bani Israel. Dan juga wastahyi nisa'ahum, dia Fir'aun dan bala tentaranya itu membiarkan para wanitanya hidup. Innahu kana minal mufsidin, dia Fir'aun termasuk dari orang-orang yang berbuat kejelekan, ya, berbuat kerusakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuridu an namuna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami menghendaki pada orang-orang yang ditindas tersebut di muka bumi, akan menjadikan mereka a'immah, sebagai imam-imam, ya. Dan juga kami akan menjadikan mereka sebagai yang mewarisi bumi ini. Baik. Di sini teman-teman sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir, karena saya sekarang memakai tafsir Ibnu Katsir, ya, menjelaskan bahwasanya kenapa kenapa Fir'aun menindas Bani Israel? Karena kata Imam Ibnu Katsir, sebagai ihanatan lahum wa ihtiqaran wa khaufan min an yujad minhum al-ghulamul ladzi kana qad takhawafa huwa wa ahlul mamlakati minhu, dan seterusnya. Bahwasanya ini dalam rangka untuk menghinakan bangsa Bani Israel, karena kita jelaskan secara makna saja, karena orang-orang Bani Israel senantiasa mengulang-ulang cerita ketika ditindas oleh orang-orang Qibti, orang-orang Fir'aun dan bangsanya. Ini selalu mengungkit-ungkit kisah bahwasanya dahulu Ibrahim alaihissalam, di antara nenek moyang Bani Israel, itu memberikan kabar bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke daerah Mesir bersama Sarah. Dahulu di masa yang lalu, bahwa Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke daerah Mesir. Nah, kemudian ketika berkunjung bersama istrinya berdua ketika itu, salah satu raja Mesir mengambil Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, berupa raja yang mencuri itu hendak menodai, ya, Sarah, karena saking cantiknya Sarah ketika itu, kata para ulama. Namun Sarah pun berdoa kepada Allah, akhirnya si raja itu nggak bisa menyentuh sama sekali. Terus itu diulang-ulang kejadian tersebut. Kemudian Sarah pun berdoa dan raja tersebut tidak bisa, tangannya tiba-tiba menjadi kaku dan seolah-olah terbelenggu. Maka
karena berkali-kali seperti itu, akhirnya raja tersebut menganggap bahwasanya perempuan ini bahaya kalau dicelakai. Makanya dikembalikan lagi kepada Ibrahim alaihissalam ketika itu, kemudian disertai diberi hamba sahaya, ya, hadiah dari raja tersebut. Itulah Hajar yang diberikan kepada Sarah, ya, Hajar alaihi wassalam. Baik. Maka ketika itu, teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim pernah mengatakan kalau memiliki anak, mengabarkan kepada anak-anaknya bahwa suatu ketika Mesir ini akan dihancurkan oleh salah seorang dari keturunanku. Nah, karena Nabi Ibrahim itu nenek moyang Bani Israel, gitu ya. Makanya kata-kata tersebut, karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang yang betul-betul sangat dihormati oleh anak-anaknya, tentu segala ucapannya akan dikenang sampai akhirnya diceritakan turun-temurun sampai ada suatu kejadian Bani Israel tinggal di daerah Mesir, kemudian banyak dizalimi, ya, oleh ketika itu oleh bangsa asli penduduk Mesir ketika itu. Maka sering terlontar ucapan seperti itu. Nanti suatu ketika akan ada keturunan Ibrahim alaihissalam yang akan menghancurkan Firaun, kerajaan Firaun dan Firaun itu sendiri. Maka ketika itulah mulai berbuat zalim, semakin menjadi-jadi. Apalagi dalam riwayat yang lain, bahwasanya di antara sebabnya, jadi ada dukunnya Firaun mengabarkan bahwa suatu ketika akan ada keturunan Bani Israel yang menghancurkan kerajaannya. Maka semakin menjadi-jadilah Firaun. Makanya ketika itu dia sangat menindas Bani Israel, menyembelih anaknya, anak-anak Bani Israel. Tiap kali yang lahir disembelih. Namun suatu ketika ada yang berpikir di antara para pejabat Firaun ini, ya, kerajaan di Mesir. Firaun itu julukan bagi raja Mesir. Ini ada yang mempertanyakan kepada rajanya, kepada Firaun, kalau kita bunuh Bani Israel ini tiap kali melahirkan anak, suatu ketika pasti habis. Itu. Sementara Bani Israel ketika itu di Mesir emang dihinakan, ditindas dengan cara diantaranya dijadikan kuli, gitu ya. Jadi dijadikan kuli. Jadi mereka bangsa Kipti itu nggak mau capek gitu untuk membangun bangunan, untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kerja fisik, nggak mau mereka itu, pengen nikmatnya aja. Maka mereka memperbudak Bani Israel. Ya, memperbudak Bani Israel sampai akhirnya dibunuh. Kalau dibunuh kan habis gitu kan. Akhirnya mulai ringanlah kebiasaan Firaun dan bala tentaranya membunuh setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ringanlah 1 tahun mereka bunuh, kalau ada yang lahir di tahun yang lain tidak akan mereka bunuh. Makanya Harun, ya, kakaknya Musa alaihissalam, ketika itu beliau lahir di tahun tatkala Firaun tidak membunuh anak-anak Bani Israel. Jadi setahun gitu ya. Setahun membunuh, setahunnya lagi dibiarkan. Biar ada penerus Bani Israel untuk diperbudak. Betapa bengisnya ini Firaun begitu. Yudzabihu itu bahasa terjemahnya itu menyembelih. Dibunuhnya itu caranya itu menyembelih. Qadarullah, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di tahun ketika terjadi penyembelihan. Makanya ibunya menyembunyikannya ke tabut, ya. Itu pun berdasarkan ilham dari Allah, ya. Allah beri ilham. Tiba-tiba berpikir bahwasanya si ibunya Musa alaihissalam ini ketika menyelamatkan dengan cara disimpan di peti. Nah, dalam suatu riwayat bahwa ketika disimpan itu ketika ada pemeriksaan, disimpan dulu. Nah, kalau nggak ada disusuin. Suatu ketika lagi disimpan di peti yang ada di sungai, tadinya diikat, tiba-tiba ikatannya lepas, akhirnya mengalir dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mengalir dan terjadilah seperti kisah yang kita ketahui. Teman-teman sekalian, di sini kenapa saya penting membahas ini? Bahwasanya di sini penting bahwa kita ketahui bersama tentang kisah Musa dan Firaun ini, ya. Nabi Musa alaihissalam lahir seperti itu. Maksudnya adalah saya hendak menyebutkan bahwa ketika Firaun dan bala tentaranya orang-orang kafir ini hendak memadamkan cahaya Allah dan hendak lari dari takdir bahwasanya dia akan dihancurkan oleh keturunan Bani Israel nantinya, Firaun membuat makar budaya membunuh, menyembelih anak-anak Bani Israel, gitu ya, menyembelih.
Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka berbuat makar, musuh-musuh Allah itu. Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sehebat-hebatnya pembuat makar. Kalau dalam surat At-Tariq, ya, dalam juz amma surat At-Tariq, Allah berfirman, "Innahum yakiduna kaida." Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu, innahum yakiduna kaida, kata Allah, mereka membuat tipu daya, wa akidu kaida, aku pun membuat tipu daya. Wa akidu kaida famahilhum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka, dibiarkan dulu untuk sementara. Famhilhum ruwaida, maka biarkan mereka sementara seperti itu. Innahum yakiduna kaida wa akidu famahilil, kelewat ya tadi famahililnya. Famahilil kafirina, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah dulu orang-orang kafir itu. Fa'amhilhum ruwaida, maka kami akan membiarkannya sementara saja. Setelah itu apa? Kehancuran bagi orang-orang kafir. Ini pun sama dengan Fir'aun. Mereka membuat tipu daya, menyembelih sampai terjadi penyembelihan. Sezolim-zolimnya penguasa ketika itu Fir'aun. Jadi Bani Israel berada di bawah kekuasaan orang kafir, zolim dan togut, sebenar-benar togut nih. Jadi kalau sebagian ada kelompok teroris itu bilang ke pemerintah itu togut, nah kalau Fir'aun ini asli. Itu kan kalau mereka itu klaim. Kalau ini Fir'aun asli togut. Karena Allah berfirman, idhabila fir'auna innahu taghaw. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pergilah ke Fir'aun, innahu taghaw. Sesungguhnya Fir'aun itu taghaw. Taghaw itu bisa masdarnya dalam bahasa Arab itu tagut. Tagut itu berlebihan. Sampai pada puncak pengakuan Fir'aun itu mengklaim sebagai Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Kotak yang di dalamnya ada bayi itu di bawah hanyut dan sampailah ke pelataran istana. Karena kalau antum melihat daerah Mesir itu kan yang ramainya di pinggir Sungai Nil itu. Jadi di istana itu ada suatu bangunan istana, di pinggirnya itu Sungai Nil, pas. Nah, kata para ulama ahli sejarah menyebutkan, Imam Ibnu Katsir juga mengutipnya, bahwa ditemukanlah oleh para pembantu, ya, para selir gitu ya, para pembantu mungkin gitu. Kemudian disampaikan, dibawalah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut disampaikan kepada istrinya Fir'aun, yang menurut sebagian ulama istrinya Fir'aun yang membawa kotak tersebut itu adalah Asiyah. Ya, Asiyah yang jadi ahli surga itu, ya, yang jadi ahli surga. Dan dikatakan bahwasanya Asiyah ini masuk Islamnya karena Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun. Tumbuh. Ketika Bani Israel yang lain ditindas, dizolimi, dan mereka susah hidupnya, tapi Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana. Inilah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tinggal di istana, teman-teman sekalian, ya, ini Fir'aun itu istri Fir'aun mengurus Nabi Musa alaihissalam sampai dewasa. Tentu yang namanya hidup di istana kan serba terpenuhi gizinya. Makanya istrinya Fir'aun alaihissalam mendidik Nabi Musa, mengurus, ya, memelihara Nabi Musa alaihissalam sampai dewasa itu betul-betul dalam keadaan terpenuhi segala macam kebutuhan untuk pertumbuhan Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Bani Israel yang lain ditindas, makanya Nabi Musa tumbuh menjadi orang yang kuat. Ya, kuat Nabi Musa alaihissalam, masya Allah. Inilah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa tidak ada seorang nabi pun illa kana ra'al ghanam, melainkan pasti nabi tersebut akan menggembala kambing. Jadi suatu ketika pasti dalam kehidupan seorang nabi itu ada saatnya tatkala dia itu harus menggembala kambing. Di antara hikmahnya, kata para ulama, bahwa di antara hikmah kenapa para nabi Allah takdirkan selalu
pasti punya pengalaman menggembala kambing, karena ketika menggembala kambing maka akan terbentuk jiwa yang tenang tatkala memimpin, gitu ya. Jadi kan memimpin bagaimana cara agar kambing tersebut terjaga, nggak dimakan serigala dan nggak terpisah dari kawan dan sebagainya. Ini akan menghasilkan, jadi akan melatih jiwa seorang ketika menggembala kambing itu kesabaran dalam memimpin umat. Itulah peran dan Rasul seperti itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi Musa bagaimana? Sementara dia tinggal di istana, yang nggak mungkin kan menggembala kambing, namanya anak konglomerat gitu ya, meskipun dia itu anak adopsian dari istrinya Fir'aun. Maka Allah takdirkan ada suatu kasus yang menyebabkan Nabi Musa harus keluar dari istana. Ya. Jadi kasus tatkala Nabi Musa memukul salah seorang suku Kipti, ya, suku bangsa Kipti ini, bangsanya Fir'aun, sampai meninggal. Di dalam surat Al-Qasas, ya, ini dalam ayat yang ke-15 sampai ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulin yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Ada ketika suatu ketika Nabi Musa berjalan di tengah siang hari, sebagian riwayat mengatakan di malam hari. Yang jelas di sini Allah menyebutkan wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha, dalam keadaan lagi tidak ada siapa-siapa, lagi sepi. Kemungkinan di tengah hari ketika mereka tidur siang, tengah hari yang panas, atau di malam hari ketika mereka pada tidur di malam hari. Ketika Nabi Musa masuk ke kota, biasa dari istana, kemudian dia keluar istana, masuk ke kota, jalan-jalan, ternyata melihat ada dua orang sedang berkelahi. Yang satu orang Bani Israel, yang satu lagi bangsa Kipti, ya, bangsa musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika itu maka Nabi Musa menolong bangsanya Bani Israel, karena ditindas, kelihatan Kipti biasanya kan ya kelihatan yang orang dari Bani Israel ini rusak. Akhirnya meminta bantuan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun fawakazahu Musa faqadha alaihi, ya, menolong Bani Israel tersebut dan kemudian memukul orang Kipti tersebut sampai faqadha alaihi, orang Kipti itu mati. Jadi dalam sebagian riwayat kata para ulama fawakazahu Musa faqadha alaihi, surat Al-Qasas ayat 15 ini menyebutkan bahwa Nabi Musa memukul dengan tinjunya, sekali pukulan, ya, atau memukul dengan seluruh telapak tangannya, menampar sampai meninggal tuh orang sekali pukul. Karena itu menunjukkan, kata para ulama, ini Nabi Musa orang kuat, ya, orang kuat, masya Allah, sampai mati. Nah, ketika itu kan bahaya nih, jadi kasus besar. Nah, akhirnya Nabi Musa bersembunyi. Besoknya juga nemuin orang yang kemarin, ya, yang kasus yang barusan saya sebutkan ini. Di hari selanjutnya ternyata orang Bani Israel yang kemarin bertengkar, itu bertengkar lagi. Berarti ini orang yang tidak benar nih, orang Bani Israel, cari gara-gara lagi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam hendak menyelamatkan Bani Israel tersebut, hendak menolong, si Bani Israel malah mengira Nabi Musa ini akan memukul ke Bani Israel tersebut. Karena apa? Nabi Musa kan marah ketika itu, dia lagi sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, innaka laghawiyyun mubin, wahai kamu yang kemarin Bani Israel, dari bangsanya sendiri Bani Israel, engkau sungguh sesat, kamu menyimpang, cari gara-gara lagi. Makanya ketika Nabi Musa ngomong gitu, tadinya mau nolong Nabi Musa, nggak mau memukul orang Bani Israel tersebut, tapi si Bani Israel tersebut karena kejelekan jiwanya, ya, dia mengira dia akan dipukul. Maka si Bani Israel itu mengatakan, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, apakah kamu akan membunuh kami wahai Musa, kata si temannya ini, si Bani Israel ini. Kenapa? Karena Musa kelihatan marah gitu ya, padahal mau nyelamatin. Kan nggak ada yang tahu kasus pembunuhan kemarin kecuali Nabi Musa dan orang ini nih, Bani Israel ini yang diselamatkan Nabi Musa. Makanya si Bani Israel bilang, kamu akan membunuhku sebagaimana kamu kemarin membunuh orang Kipti tersebut,
Nah, orang Kipti yang sedang bertengkar tersebut, yang melihat kejadian tersebut pun akhirnya melaporkan ke Firaun. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar. Ya, ketika itulah Nabi Musa keluar dari istana dan menjadi musuh besar Firaun yang tadinya diurus di istana. Sebenarnya ketika di istana itu Firaun tahu ini Bani Israel. Kenapa? Karena memang ketika melihat masih bayi itu, ya, tadinya Firaun akan membunuhnya. Karena apa? Penampilannya sama dengan perawakan Bani Israel, jadi tidak putih gitu. Sementara orang Kipti itu putih kulitnya, sementara Bani Israel tidak putih, condong kecoklat-coklatan gitu. Namun karena istrinya ini merayu suaminya untuk tetap memelihara dan mengadopsi bayi tersebut, dan karena kata para ulama ini si bayi Nabi Musa ketika masih bayi itu sangat menarik, sehingga istri Firaun sangat tertarik, betul-betul sangat tertarik ketika itu. Makanya menjadikan adopsi, karena apa? Sangat lucu gitu ya. Itulah para nabi dari kecilnya itu menarik. Baik, maka ketika itu teman-teman sekalian, keluarlah Nabi Musa alaihissalam dari Mesir ke negeri Madian. Maka di sanalah mulai terjadi pertemuan dengan Nabi Syuaib. Berdasarkan pendapat sebagian ulama yang memiliki 2 anak perempuan, akhirnya Nabi Musa menikahi kedua anak perempuan tersebut dengan mahar 8 tahun bertani, ya, bertani, dan disempurnakan menjadi 10 tahun. Selama 10 tahun itu, teman-teman sekalian, akhirnya Nabi Musa alaihissalam karena telah menyelesaikan akadnya, mahar untuk menikahi anaknya Nabi Syuaib ini, akhirnya Nabi Musa kangen, ya, qad ishtaqa ila biladihi wa ahlihi, kata Imam Ibnu Katsir. Setelah 10 tahun di negeri Madian, akhirnya kangen untuk ingin bertemu dengan keluarganya yang ada di Mesir, karena tetap ada keluarganya, ya. Kita tahu bersama bahwasanya ketika Nabi Musa diurus dipelihara oleh istrinya Firaun di Mesir, itu kan butuh ibu yang menyusui. Nah, ternyata ibu aslinya, ibu kandungnya yang menyusui Nabi Musa, ya, dipekerjakan untuk menyusui Nabi Musa tanpa diketahui bahwa itu ibu kandungnya, gitu ya. Nah, maka mereka masih ada di Mesir, keluarganya Nabi Musa kabur ke Madian karena kasus yang tadi. Nah, pas 10 tahun selesai, balik lagi ke Mesir sembunyi-sembunyi, ya, setelah ingin bertemu lagi dengan keluarganya dan udah kangen sama kampung halamannya di Mesir. Maka ketika itu terjadilah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa, yang dengan sebab itulah Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana, teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qasas ayat 29, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turin nara." Dalam ayat ke-29 bahwa tatkala selesai Nabi Musa menunaikan perjanjiannya dengan Nabi Syuaib, ya, di kota Madian, maka Nabi Musa berangkat dengan keluarganya. Nah, di tengah perjalanan ternyata Nabi Musa alaihissalam melihat ada cahaya bagaikan api, ya, di Bukit Tur. Maka ketika itulah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu maksud bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini berbentuk cahaya ketika itu, ya, berbentuk cahaya ketika itu. Maka Nabi Musa ketika dalam keadaan di perjalanan itu, dalam keadaan kedinginan di malam hari, dikatakan oleh para ulama seperti itu, dalam keadaan kedinginan, Nabi Musa ketika itu mencari sesuatu yang untuk digunakan untuk menyalakan api. Maka ternyata ada cahaya dari kejauhan, di pinggir Bukit Tur. Nah, di sanalah mulai Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ketika melihat ternyata di sana, falamma ataha nudiya min syatil wadi al-aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallah. Nah, dalam ayat ke-30-nya mengatakan bahwa di sana ada semacam api, cahaya yang betul-betul indah di dekat sebuah pohon
pohon zaitun, di sana pohon yang aneh kata para ulama, pohonnya itu daunnya biru, padahal di sana ada bagaikan api. Jadi tidak membakar, hanya cahaya bagaikan api namun tidak membakar, karena pohonnya tetap rindang, dan juga pohon yang di dekat cahaya tersebut, cahaya api tersebut tetap rindang dan tidak terbakar. Ternyata di sana ada yang menyeru kepada Nabi Musa, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ayya Musa inni Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku ini Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Tuhan seluruh alam. Wa an alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Kemudian tatkala Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara dengan Nabi Musa dengan firman yang tadi, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, karena Nabi Musa senantiasa bawa tongkat ketika itu. Kemudian tatkala dilemparkan, di sanalah berubah si tongkat tersebut menjadi ular, ya. Kemudian di sini teman-teman sekalian, kata para ulama, jadi setelahnya Nabi Musa ditempa selama 10 tahun di negeri Madian, dan dalam keadaan mengembala kambing, dan juga di sana juga belum beternak, pokoknya bagaimana cara bekerja di pedesaan seperti itu terlatih akhirnya Nabi Musa untuk hidup mandiri. Kemudian terlatih untuk memimpin nantinya, karena nanti Nabi Musa akan memimpin Bani Israel, sebagaimana kita ketahui ceritanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam pelatihan singkat gitu ya. Sari' kalau kata para ulama. Jadi semacam pelatihan yang cepat ya, daurah yang cepat, atau pesantren kilat, ini pelatihan kilat, kursus kilat untuk menghadapi Fir'aun. Karena di sini Allah menyuruh melemparkan tongkatnya Nabi Musa, yang kemudian berubah secara fisiknya, benar-benar berubah dari tadinya tongkat menjadi ular yang aslinya tak ular. Karena nanti para penyihirnya Fir'aun ketika melemparkan tambang-tambang mereka untuk disihir akhirnya menjadi ular, ternyata yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun itu bukan benar-benar menjadikan tambang yang mereka lemparkan itu menjadi ular, tidak, tapi menyihir mata orang-orang yang melihat seolah-olah itu jadi ular. Adapun Nabi Musa benar-benar tongkatnya itu menjadi ular, yang menjadi ada darahnya gitu kan. Ular kan ada kulitnya, ada tulangnya, ada dan sebagainya, ular asli. Jadi tongkatnya itu yang kayu berubah jadi ular dengan sebenar-benarnya. Makanya nanti ketika para penyihir Fir'aun itu mengetahui perubahan tersebut, langsung mereka bertobat dan masuk Islam mengikuti Nabi Musa. Karena apa? Karena yakin si para penyihir Fir'aun tersebut yakin bahwasanya yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir, tapi ini benar adalah atas bantuan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga kata Allah dalam pertemuan tersebut di Bukit Tursina ini, usruk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke saku bajunya dan keluar menjadi putih yang sangat indah. Ya. Kemudian fadzalika burhanani min rabbik. Itu merupakan dua bukti dari Tuhanmu ila Fir'aun, kepada Fir'aun nanti ketika berdakwah, dan juga para pembesarnya. Innahum kanu qauman fasikin, karena mereka adalah kaum yang fasik. Baik. Teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian tatkala Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu tersebut, mendapat bertemu ya, melakukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina tersebut. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Jadi tadinya kan hanya untuk berkunjung ke negeri Mesir agar bertemu keluarganya Nabi Musa. Namun ternyata di tengah jalan terjadilah pertemuan yang tadi disebutkan, dan semacam persiapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtuluni ya Rabb. Sesungguhnya aku telah membunuh salah seorang dari mereka, bangsanya Fir'aun itu.
Maka aku khawatir mereka akan membunuhku ketika nanti berdakwah gitu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'ay yusaddiquni. Dan saudaraku yakni Harun, dia itu orang yang lebih fasih daripada aku lisannya. Maka jadikanlah dia sebagai rasul bersamaku. Masya Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dalam dakwah ini agar ditemani oleh Nabi Harun yang merupakan saudaranya Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka kata Allah, qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakum sultanan fala yasiluna ilaikuma. Maka Allah berfirman, sanashuddu adudaka bi akhika. Kami akan memperkuat posisimu, ya, adudak, kekuatanmu secara umum seperti itu. Jadi di akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan intinya dari doanya Nabi Musa alaihissalam untuk minta ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada hikmah besar bahwasanya tatkala Nabi Musa hendak berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberi teman. Jadi Nabi Harun ketika itu, karena Nabi Musa kenal Nabi Harun layak untuk didoakan menjadi rasul menemani Nabi Musa, ya. Makanya kata para ulama, tidaklah ada orang yang paling berjasa terhadap saudaranya selain dari Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa, dengan sebab doanya Nabi Musa ini, Harun alaihissalam akhirnya menjadi nabi yang tadinya bukan nabi dan rasul. Menjadi nabi bersama Nabi Musa. Masya Allah. Bukan hanya sebatas mendoakan, ya Allah jadikanlah kakakku sebagai orang yang soleh. Enggak. Tapi melebihi itu semuanya, ini menjadi rasul. Mendoakan kakaknya, saudaranya, yang Nabi Musa mendoakan saudaranya untuk menjadi rasul bersama Nabi Musa, Masya Allah. Maka jadilah rasul. Dan di sini ada hikmah besar bahwasanya juga ketika berdakwah Nabi Musa memiliki kekurangan. Makanya di sini mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni. Bahwasanya saudaraku Harun dia lebih fasih. Maksud kekurangan di sini tentu jangan dibayangkan orang begitu jelek, ya, tidak. Tapi ada sesuatu kekakuan Nabi Musa ketika bicara, kurang fasih. Tetapi yang dimaksud kurang fasih ini dalam keadaan dalam kata-kata tertentu. Adapun ketika Nabi Musa menyampaikan dakwah, itu bisa beliau sampaikan sepenuhnya. Makanya Nabi Musa kan dalam surat Thaha, ya, karena diulang-ulang kisah ini oleh Allah, dalam surat Thaha ini lebih jelas lagi. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wahlul 'uqdatan min lisani. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah uqdah min lisani, dari lisanku, ya, semacam kekakuan dari lisanku. Nah, lafaz uqdatan min lisani kata para ulama itu bermakna Nabi Musa meminta kepada Allah agar sebagian kekakuan, jadi enggak seluruh kekakuan yang ada di lisannya, tapi sebagian kekakuannya itu dihilangkan. Yafqahu qauli, agar mereka memahami perkataanku. Jadi sebatas untuk berdakwah Nabi Musa bisa, ya. Adapun dalam ketika bicara yang lain ada kekakuan di sana. Nah, ini seandainya kata para ulama Nabi Musa berdoa untuk menyembuhkan seluruh kekakuan di lisannya, mungkin semacam cadel gitu, ya, tentu akan sembuh. Ini berdoa meminta kepada Allah agar kakaknya menjadi nabi juga bisa kok. Untuk apalagi masalahnya tentu bisa. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, begitulah para nabi dan rasul. Mereka hanya meminta kepada Allah sesuatu yang qadrul hajah. Jadi sesuatu yang emang untuk dibutuhkan saja. Ketika dibutuhkan lisan ini untuk berdakwah, ya mereka berdoa, lancarkan lisanku dalam berdakwah gitu, ya. Enggak untuk yang lain. Butuhnya lisan itu untuk dakwah. Nah, maka untuk itu aja. Nah, makanya tetap ada kekakuan. Nah, ketika itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar juga ditemani selain adiknya, selain Harun alaihissalam ini juga sebagai lebih lisannya lebih fasih, namun juga Nabi Harun ini pun juga akan memperkuat Nabi Musa alaihissalam nanti dalam berdakwah. Makanya Allah berfirman, qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'al lakum sultanan fala yasilu ilaikuma, ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun alaihissalam. Ini Fir'aun akhirnya didakwahi oleh kedua orang ini.
Ya, di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus kepada dua nabi dan rasul ini, ya, kepada dua rasul ini, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Firaun karena mereka itu tahu, karena dia itu Firaun itu berlebihan, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah oleh kalian berdua bahwasanya Firaun itu faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah kepada Firaun tersebut dengan perkataan yang lemah lembut. Baik. Di sini kembali ke dalam surat Al-Qasas, falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Tatkala Nabi Musa memperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti kerasulan Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun hanya mengatakan ma hadza illa sihrun muftara. Apa ini? Ini tidak lain melainkan hanya sihir yang diada-adakan. Ya. Kemudian wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami tidak mendengarkan ini dari nenek moyang kami dulu. Kemudian terjadilah teman-teman sekalian di sini Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, ya, mereka saling melengkapi. Tadi afwan belum disebutkan bahwasanya di dalam dakwah itu butuh saling melengkapi. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam membutuhkan teman dari segi untuk lebih melengkapi kelancaran gitu ya. Meskipun nanti sebenarnya ketika terjadi dialog dengan Fir'aun, bisa antum buka ayat-ayat kisah tentang dialog Nabi Musa dan Fir'aun, di sana ternyata disebutkan bahwasanya Fir'aun berdialognya itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ketika itu kan hanya bisa merencanakan gitu ya. Adapun pada faktanya ternyata terjadi dialog itu tentang masalah ketuhanan, dakwah tauhid dan seterusnya kepada Firaun. Ini yang dialog adalah Nabi Musa dan Firaun. Ya, ketika itu Harun ya menyertai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian teman-teman sekalian, tatkala Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, di antara yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah waqala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi wa man takuna lahu aqibatu dar innahu la. Di antara apa yang disampaikan Nabi Musa adalah bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya dakwah para nabi dan rasul adalah Ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Ma arsalna min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidaklah kami utus rasul, ya, melainkan rasul tersebut pasti kami wahyukan bahwasanya tidak Tuhan yang benar disembah selain dari aku, yakni Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Fir'aun akhirnya mengatakan, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bagi kalian Tuhan selain dariku. Karena kan semua telah kita mengetahui bahwa Fir'aun itu mengklaim atau menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ketika didakwahi oleh Nabi Musa diterangkan bahwa Tuhan itu Allah, tidak Tuhan selain Allah, maka Nabi Musa, maka Fir'aun memprovokasi kaumnya. Ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin, wahai kaum, tidak aku ketahui, kata Fir'aun, Tuhan bagi kalian selain dariku. Fa'auqid li hamanu 'ala tini faj'al li sarha. Kata Fir'aun memerintahkan kepada wakilnya, bisa dikatakan wakil ini Haman. Nabi Fir'aun mengatakan kepada Haman, bakarlah tanah itu, tanah liat itu. Maksudnya apa? Untuk dijadikan lalu bangunkanlah wahai Haman, bangunkanlah bagiku semacam menara, sorha. Untuk apa? Kata Fir'aun, la'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, karena aku melihat Musa ini,
meyakini Musa ini termasuk orang yang berdusta, kata Firaun. Jadi ini dalam rangka untuk menjelek-jelekan, jadi menghina Nabi Musa alaihissalam karena mendakwahkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan di sini ada hal yang penting, kata para ulama. Di sini Firaun pun hendak membantah Nabi Musa, karena Nabi Musa ketika menjelaskan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Musa pun menyebutkan sifat-sifat Allah, di antaranya bahwa Allah itu di langit. Makanya Fir'aun mengatakan, wahai Haman, bangunkanlah menara yang tinggi, bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Karena aku barangkali nanti akan melihat ada Tuhan Musa di sana. Ya, di langit. Ya, karena aku mengira, karena al-adun di sini diartikan karena aku meyakini Musa ini bohong. Jadi hanya untuk menghina Nabi Musa aja. Karena di sini kata para ulama, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini menunjukkan di antara yang digencarkan Nabi Musa kepada Firaun itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka Firaun pun membantah dengan mengatakan bahwasanya tidak aku ketahui Tuhan yang benar bagi kalian, wahai bangsa Mesir, selain dariku, kata Firaun. Kemudian Firaun pun menyanggah Nabi Musa, memperolok Nabi Musa dengan mengatakan kepada Haman, memerintahkan kepada Haman, bangunlah menara agar aku bisa melihat Tuhannya Musa di langit sana. Berarti menunjukkan bahwa Nabi Musa memperkenalkan sifat Tuhan itu tinggi di atas langit. Nah, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un fa akhadhathu wa junuduhu fanabadnahum fil yam. Maka berlaku sombonglah Firaun dan juga bala tentara di muka bumi dengan tanpa berada di atas kebenaran, dan mereka wazannu annahum ilaina la yurja'un, mereka mengira bahwa tidak akan kembali kepada kami, tidak akan dikembalikan kepada kami. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami menyiksa Firaun dan para tentaranya, dan kami pun menenggelamkan Firaun ke dalam laut. Fanzur kaifa kana aqibatu zalimin, maka perhatikanlah bagaimana keadaan orang-orang yang zalim, ya. Nah, begitulah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang di sini yang akan ditekankan dalam kaitannya dakwah tauhid ini adalah bahwasanya teman-teman sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Firaun, kemudian Firaun seperti itu sikapnya, tentu rincian dakwahnya seperti ada pergulatan dengan para penyihir Firaun, kemudian juga Firaun itu diberi azab dengan datangnya kemarau yang panjang, kemudian didoakan juga dengan azab datangnya semacam hama belalang, kemudian datang juga kodok memenuhi kerajaan mereka, gitu ya, sampai dikatakan bahwasanya ketika terjadi datang hama kodok ini saking banyaknya, bahkan di antara bangsa Kibti ini, bangsanya Firaun, mereka kalau mau bicara, mau mangap itu lihat-lihat dulu, hati-hati dulu, karena dikhawatirkan ada kodok loncat ke mulutnya, saking banyaknya, gitu ya. Kemudian juga habis itu ada darah tiba-tiba membanjiri atau banyak tiap kali mau ke WC darah. Tapi tetap aja Firaun tidak mau beriman. Meskipun ketika itu sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Firaun meminta kepada Nabi Musa, sempat meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar Allah mengangkat segala bencana tersebut. Namun tetap saja setelah diangkat bencana tersebut, Firaun tidak mau beriman. Bahkan sampai dalam surat Al-A'raf itu Firaun mengatakan, waqalu, Firaun dan bangsanya ini orang-orang kafir, waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka Firaun dan para pengikutnya mengatakan bahwasanya meskipun dengan bukti apapun yang kau datangkan wahai Musa untuk menyihir kami. Jadi mereka mengira atau menuduh bahwasanya apa yang didatangkan Nabi Musa berupa tanda-tanda bukti kekuasaan Allah, ya, itu hanya sihir belaka. Karena sihir itu hanya tipuan, ya, tipuan mata. Jadi ketika tadi saya katakan bahwasanya ular-ular para penyihir Firaun itu dirubah oleh para penyihir menjadi ular, itu hanya di sihir matanya saja, enggak hakikatnya tambang tali-tali tersebut menjadi ular, tidak. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar-benar jadi ular yang asli ular, gitu ya, dengan darah, tulang, mata, dan anggota badan ular tersebut.
Nah, ketika Fir'aun sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya, sudah tidak bisa diharapkan lagi keimanannya, dan Nabi Musa pun mendakwahkan tauhid. Jadi bagaimana di sini pun ada faedah penting tentang dakwah tauhid Nabi Musa ini. Jadi ketika Nabi Musa hendak menyelamatkan Bani Israel, ini pertama-tama yang beliau lakukan adalah mendakwahi Fir'aun dengan dakwah tauhid. Ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam mendatangi Fir'aun, ini tidak mudah tentunya, ya. Memang tidak mudah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya sempat bertahun-tahun ini Nabi Musa dan juga Nabi Harun di Mesir ini dalam keadaan mencari kesempatan untuk bisa masuk berbicara dengan Fir'aun. Sampai 2 tahunan gitu ya, dalam sebagian riwayat para ulama. Seperti itu. Intinya butuh proses yang akhirnya bertemu. Dan terjadilah dialog, ya, dialog memperkenalkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah itu satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, di sini teman-teman sekalian, Nabi Musa datang berdua kepada Fir'aun untuk mendakwahinya dengan dakwah tauhid. Karena apa? Karena dengan tauhid inilah, dengan dakwah tauhid inilah akan tercapai kejayaan. Meskipun ternyata di sini teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam akhirnya diancam, ya, dan sampai di sini dalam surat Al-A'raf ayat 128, para pembesar Fir'aun, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak. Para pembesar ini menghasut Fir'aun. Bahwasanya para pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Jadi gini ya, memutarbalikan fakta. Ini biasa terjadi dalam dakwah, dan para musuh dakwah, ya, dakwah Islam selalu seperti itu. Ketika kita menyampaikan kedamaian, justru mereka menggencarkan, menggemborkan seolah-olah Islam itu pelaku kerusakan. Ya, biasa disebut dengan terorisme gitu kan. Kalau secara umum dakwah Islam atau agama Islam disebut oleh orang-orang yang membenci Islam itu sebagai agama teroris. Seperti itu ya. Ini terjadi sejak dahulu. Ketika Fir'aun mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan Islam di masa itu, dituduh oleh para pembesar Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya itu berbuat kerusakan di muka bumi? Wa yadharuka wa aliyataka, dan meninggalkanmu dan juga Tuhan-Tuhan engkau, wahai Fir'aun. Qala sanuqatilu, maka Fir'aun pun mengatakan, jadi gini, jadi Fir'aun selain mengaku sebagai Tuhan, juga Fir'aun itu memerintahkan kepada para bangsanya itu untuk menyembah juga berhala seperti itu, Tuhan-Tuhan lain. Selain Fir'aun pun mengaku sebagai Tuhan. Nah, ketika itu kemudian Fir'aun pun mengatakan, sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan membunuh anak-anak Bani Israel, itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan akan membiarkan perempuan mereka itu hidup. Wa inna fawqahum qahirin. Sesungguhnya kita berada di atas mereka, mendesak mereka, gitu ya. Nah, ini begitulah Firaun. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Ketika itu kan dulu ketika di awal tadi kisah tadi tentang awal mula Nabi Musa dilahirkan, itu terjadi pembunuhan anak-anak kecil. Nah, sekarang pun ketika Nabi Musa sudah dewasa, ya, dan mendakwahkan tauhid, Fir'aun para pembesar Fir'aun itu memutarbalikan fakta keadaan bahwa Nabi Musa dan kaumnya itu membuat kerusakan. Makanya Fir'aun pun akhirnya semakin memiliki alasan untuk menzolimi. Kita akan bunuh lagi para anak-anak Bani Israel tersebut, mengulang lagi kejadian yang dulu di masa awal Nabi Musa, ya. Ini tidak ada kesalahan bagi Nabi Musa dan juga kaumnya selain karena mereka itu menyembah Allah. Ya. Karena Nabi Musa di sini, dari kisah-kisah yang ada, antum cari saja dalam kisah dakwah Nabi Musa, enggak ada Nabi Musa ingin menaiki jabatan atau ingin mengganti Fir'aun, ingin mengganti penguasa di Mesir ketika itu dari kalangan Bani Israel. Tidak ada. Bahkan di sini ada bukti lain bahwasanya Nabi Musa tidak mengharapkan itu semua, tidak mengharapkan kerajaan Fir'aun diganti oleh Bani Israel, karena di antara tuduhan-tuduhan Fir'aun
dan juga bala tentaranya di antara Tuhannya adalah seolah-olah mereka itu Bani Israel hendak merebut kekuasaan. Padahal enggak. Makanya ketika jelas tadi dikatakan, saya sebutkan ya ayatnya, bahwasanya Firaun dan para pengikutnya udah mengatakan mau mukjizat apapun, mau bukti apapun dari Tuhanmu, kami tidak akan beriman kepada engkau. Maka Nabi Musa kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memberikan petunjuk, dan akhirnya Allah berfirman, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Di surat Thaha ya, kita loncat dulu ke surat Thaha ayat 47, bahwasanya Allah memerintahkan, datangilah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun itu, dan katakan kepada Firaun, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka biarkanlah Bani Israel, biarkanlah kepada kami, serahkanlah Bani Israel kepada kami, jangan engkau adab mereka. Kalau emang engkau nggak mau mengikuti tauhid ini, itu wahai Firaun, masih seperti itu saja, maka biarkanlah Bani Israel ini kami bawa keluar dari Mesir, ya, kami bawa keluar dari Mesir, ya. Dan jangan engkau menyiksa terus mereka, karena kami telah mendatangkan kepada engkau wahai Firaun bukti-bukti yang nyata. Makanya teman-teman sekalian, di dalam ayat yang lain ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya sebenarnya Firaun itu udah yakin di dalam hatinya bahwa apa yang dibawakan Nabi Musa itu benar. Makanya seperti dalam surat Al-Isra ayat 102, Nabi Musa, di antara ucapan Nabi Musa tatkala setelahnya menyampaikan bukti-bukti mukjizat, Nabi Musa mengatakan, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Sesungguhnya engkau telah tahu wahai Firaun, yang menurunkan bukti-bukti ini ya, mukjizat-mukjizat ini, itu adalah Tuhan langit dan bumi sebagai bukti nyata untuk kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firaun itu sebenarnya sudah tahu ya. Sudah tahu, tapi karena kesombongan maka dia udah tidak mau mengikuti Nabi Musa ya. Maka udah saja Nabi Musa mengatakan sebagaimana perintah Allah, bahwasanya Bani Israel biarkan saja bersama kami pergi keluar dari sini, jangan kau azab. Begitu. Maksudnya di sini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi ya, dalam kitabnya Manhajul Anbiya, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ketika dakwah dengan dakwah tauhid itu bukan untuk mencari kekuasaan dari kekuasaan Firaun. Ini juga terbukti ketika Nabi Musa telah mengetahui Firaun udah nggak bisa lagi, udah tidak bisa diharapkan lagi keimanannya, maka Nabi Musa memilih untuk pergi saja dari sana, tidak mau melakukan peperangan ketika itu melawan bangsa Mesir, ya, tidak. Maka terjadilah ketika itu eksodus, ya, pergi Nabi Musa dan juga para pengikutnya Bani Israel pergi keluar Mesir di malam hari, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kisahnya. Maka di sini teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan, karena ini merupakan tema pembahasan dakwah tauhidnya Nabi Musa, di sini menunjukkan sebagai bukti bahwa Nabi Musa pun yang juga termasuk sebagai ulul azmi minar rusul, yakni rasul yang paling kuat keimanannya, rasul yang memiliki paling kuat tekadnya dalam berdakwah menyampaikan risalah dari Allah, itu Nabi Musa pun mendakwahkan tauhid kepada Nabi Musa. Mendakwahkan tauhid kepada Firaun alaihissalam. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga yang saya bahas di sini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, ya, sebagai murojaah, dan umumnya bagi antum semua yang menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentu bukan karena disengaja, dan kalau ada hal-hal yang fatal yang tidak sengaja saya ucapkan, tentu jangan sungkan untuk memberitahukan, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.